Yang pokok dalam wudhu itu ada 4. Satu aja. Kalimatnya menggunakan kata ghasala. Fagsilu wujuhakum. Ghasala itu kalau dalam bahasa Arab adalah sesuatu yang ditumpahkan pada tempatnya. Dibasuh. Jadi ambil airnya ditumpahkan di wajah. Jadi bukan ngambil air ditumpahkan baru diusap. Ya, jadi ambil airnya, tumpahkan di wajah. Dari batas bagian atas kening sampai dengan ke dagu, dengan bagian belakang telinga. Baik, kemudian setelah itu wa aydiyakum ilal marafiq. Perhatikan. Ini mohon izin saya lebarkan sedikit karena sering ada kekeliruan dalam proses ini. Wa aydiyakum ilal marafiq, kemudian tangan sampai siku. Ingat, tangan disebut tangan itu disebut yad dalam bahasa Arab. Itu dari ujung jemari ini, asabi' sampai ke ujung ke sini. Mendekat pada katif, dekat ke pundak. Ini tangan. Tapi dalam ibadah itu selalu diberikan batas. Batas. Misal, Anda bersedekap, An-Nasai nomor hadis 886. Bersedekap di sini posisinya, terus di sini. Jadi begitu menutup seperti ini. Atau boleh lebih sedikit, Al-Sa'id begini. Tapi tidak sampai ke sini. Tapi dalam wudu ilal marafiq, jamak dari mirfaq sampai ke sini, siku. Ya. Ingat, tangan, jari sampai siku. Jadi bukan siku ke bawah. Jadi bukan kerannya dibuka, sikunya dibeginikan. Jelas ya? Tapi diambil airnya, turunkan sampai ke siku ke sini. Nanti itu ada hikmahnya, ada penjelasannya. Kemudian setelah itu, wamsahu bi ru'usikum. Berubah kalimatnya dari ghasala menjadi masaha. Berbeda. Ghasala tumpahkan langsung di tempatnya, masaha tumpahkan dulu airnya baru diusapkan. Ya, masaha itu mengusap, bukan menumpahkan. Ya, yang diusapnya disebut masih. Nabi Isa punya gelar Al-Masih, Al-Masih, karena di antara mukjizatnya bisa mengusap sesuatu dengan izin Allah penyakit bisa sembuh. Jelas ya? Tayyib. Dan yang diusap itu apa? Bukan rambut, tapi ru'us. Jamak dari kata ra'sun, kepala. Di sini keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang diusap rambut, yang tidak punya rambut nanti persoalan. Maka di sini diartikan dengan tidak ada penafsiran. Ya, jadi semua ulama nggak ada penafsiran. Yang dibasuh itu kepalanya sehingga merasap ke dalamnya. Jadi begitu Anda buka, kemudian Anda ingin basuh, maka kemudian buang airnya, usapkan. Ya, usapkan ke kepalanya. Menggunakan huruf ba di situ. Ba di sini dalam bahasa Arab ba punya 14 makna. Tapi di sini para ulama sepakat ya 3 yang bisa diterapkan. 1, ba al-istighraq, yaitu mengusap dari depan sampai ke belakang. Jadi begitu Anda ingin berwudu misalnya, Anda kemudian mengusap, buka, tumpahkan airnya, diusap dari depan ke belakang. Jika dalam pelaksanaan itu tidak ada kesulitan berarti, tidak ada penyakit, tidak ada hambatan, untuk laki-laki khususnya, usap dari depan ke belakang. Jika kemudian ada persoalan, misal sakit sebagian dari anggota di kepalanya, sebagiannya, maka ba itu bisa berarti at-tab'id ma'at tahdid. Ya, sebagian dengan batas. Batasnya kata para ulama itu sampai di ubun-ubun di sini. Ya, jadi Anda bisa usapkan sepanjang kena ubun-ubunnya di sini, itu sudah sah dipandang mengusap. Dan yang terakhir, bagaimana jika di ubun-ubun pun ada persoalan? Maka ba di sini berfungsi sebagai at-tab'id min duni tahdid. Ya, mengusap tanpa ada batas, sepanjang disebut bagian dari kepala. Dan kenapa hikmahnya menggunakan huruf ba? Karena Masya Allah, Allah lebih mengerti situasi kita, karena tidak setiap orang bisa mengusap secara sempurna. Ada perempuan yang mungkin menggunakan hijabnya, dalam suasana di tempat tertentu nggak bisa dibuka. Ibu boleh ambil air di sini, kemudian usapkan sebagian kepala, itu sudah sah. Antum ada persoalan luka misalnya tertentu, kemudian usap sebagiannya, itu sudah sah wudunya. Dan jangan merasa tidak sempurna, karena syariat menetapkan itu. Yang keliru, walaupun dia sehat, tapi tidak mengusap kepala, cuma rambutnya aja. Sudah sisir, sudah bagus, minyaknya banyak, luar biasa, ya. Gak mau berubah tampilan rambutnya, tiba-tiba utak, ya, selesai. Nah, kemudian, tiba-tiba tunaikan sholat. Itu tidak tepat. Yang terakhir, ya, kemudian, wa arjulakum ilal ka'bain. Kembali, membasuh, bukan mengusap. Membasuh kaki sampai dengan ke mata kakinya. Itu yang pokok yang 4. Jadi, selebihnya itu sunnah. Dan sunnah itu berpahala dikerjakan. Ya, berpahala. Jadi kalau Anda sempurnakan dari mulai berniatnya, kumur-kumurnya, istinsyaknya, sampai telinga, sampai ke ujungnya, pahalanya lebih banyak di situ. Tapi kalau airnya kira-kira tidak cukup untuk keseluruhan, jangan buru-buru tayamum. 4 dulu dilihat. Ya, yang pokok ini. Jadi jangan langsung Anda simpulkan tayamum. 4 dulu kemudian Anda tunaikan ini. Kalau bisa dimaksimalkan yang 4 ini, maka dahulukan yang 4 untuk dibasuh. Baru setelah itu, wudu Anda sempurna di sini. Kecuali bila tidak ditemukan sama sekali,
Fa illam tajidu ma'an. Wajada dalam bahasa Arab bukan berarti airnya nggak ada. Hati-hati ya, fokus. Ada 3 keadaan. Diterjemah diartikan jika Anda tidak menemukan air. Kalimat bahasa Qur'annya menggunakan wajada. Fa illam tajidu. Wajada itu bisa berarti 3 hal. Pertama, airnya sama sekali tidak ada. Itu jelas, tidak ada perdebatan di sini. Yang kedua, airnya ada, tapi sifatnya sangat terbatas. Digunakan untuk kepentingan yang lebih besar lagi. Ada buang hajat, ada macam-macam dan sebagainya. Seperti Anda di pesawat, ya kan? Atau di tempat tertentu, yang kalau Anda gunakan untuk wudu, bisa, madarat kepada aspek yang lainnya. Maka dalam hal ini, Anda diperkenankan, diberikan keringanan untuk tidak berwudu di sini. Nanti diganti dengan alternatif yang selanjutnya. Tayyib, yang ketiga, airnya ada. Dan berlimpah. Banyak, tidak ada masalah. Cuma Anda secara fisik tidak bisa menggunakan air itu. Karena secara medis mungkin sedang bermasalah, dokter menyarankan untuk tidak menggunakan air karena akan berdampak pada kesehatannya. Maka dalam situasi yang 3 ini, fatayammamu, silahkan Anda bertayamum. Silahkan bertayamum. Menggunakan apa? Menggunakan? Baik, supaya tidak ngarang, kita kembalikan ke ayatnya. Okay? Fatayammamu sa'idan tayyiban. Maka bertayamumlah dengan menggunakan debu yang suci, bersih. Awas, debu yang bersih. Jadi bukan cuma debu. Kalau cuma debu itu gampang Pak, di mana aja ditemukan. Masya Allah, saya ingin sempurna menunaikan tayamumnya. Debunya yang kelihatan langsung jelas. Knalpot ditempelin begini, ya. Kemudian dipakai. Itu tidak thayyib. Debu itu bisa melekat dimanapun, tapi Anda harus cari tempat yang baik. Itu yang digunakan untuk tayamum. Jelas di sini?